Halo semuanya anak-anak kelas 10 AK. Nah, setiap minggu itu bertemu sama Miss ya dalam pembelajaran matematika. Oke, dalam pembelajaran matematika yang pertemuan ini kita masih membahas tentang nilai mutlak, di mana itu kita akan membahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Pada minggu lalu itu kita udah membahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak dengan tipe soalnya itu ada memiliki satu mutlak tetapi kawannya itu adalah bilangan bulat positif. Untuk yang sekarang ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan dengan nilai mutlak dengan ada dua mutlak dan juga ada satu mutlak tetapi kawannya itu bukan bilangan bulat yang positif. Nah, gimana cara penyelesaiannya akan Miss jelaskan sebagai berikut. Oke, baiklah, seperti yang Miss bilang tadi kita masih membahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Ada 3 tipe soal untuk pertidaksamaan nilai mutlak. Yang pertama itu ada satu soal yaitu tentang ada mutlaknya satu, tetapi kawannya itu adalah bilangan bulat positif. Dan tipe 2 itu ada 2 buah mutlak. Tipe 3 itu ada satu mutlak tetapi kawannya adalah fungsi yang lain. Nah, tipe yang pertama ini kemarin kita bahas tentang caranya itu menggunakan cara sifat. Oke, untuk yang tipe 2 dan tipe 3 kita akan menggunakan caranya adalah cara kuadrat. Baiklah, kita langsung saja ke contohnya. Mutlak dari 3x dikurang 2 besar dari mutlak x ditambah 3. Caranya itu adalah kita ganti mutlaknya ini dengan tanda kuadrat. Berarti 3x dikurang 2 kita kuadratkan besar dari mutlak x, kita ganti tadi tandanya tanda kuadrat, berarti x ditambah 3 kuadrat. Oke, kita pindah ke sebelah kiri, berarti 3x dikurang 2 kurang x ditambah 3 kuadrat besar dari 0, karena udah pindah berarti dia 0. Sekarang kita cari 3x dikurang 2 dikuadratkan itu berapa. Oke, setelah kita cari ternyata hasilnya ini. Nah, langsung kita substitusi, berarti 9x kuadrat dikurang 12x ditambah 4 kurang, oke, x ditambah 3 dikuadratkan. Berapa hasil kuadratnya? Hasilnya adalah ini. Kalau setelah kita cari berarti x kuadrat ditambah 6x ditambah 9 besar dari 0. Sekarang kita buka tutup kurungnya, berarti 9x kuadrat dikurang 12x ditambah 4. Minnya kali ke dalam berarti min x kuadrat dikurang 6x kurang 9 besar dari 0. Oke ya, sekarang yang kuadrat sama yang kuadrat, 9 dikurang 1 berarti 8x kuadrat. Nah, min 12 dikurang 6 berarti min 18x. 4 dikurang 9 berarti dia min 5 besar dari 0. Oke, kalau udah seperti ini cara kuadrat, berarti kita menggunakan dia pemfaktoran. Kita perhatikan x kita itu kuadrat, berarti di sini x, di sini x, karena x-nya kuadrat berarti x-nya ada 2. Sekarang kali-kali berapa hasilnya itu adalah 8. Nah, ada 2 kali 4. Kita masukkan di depannya 2 kali 4. Nah, kita perhatikan yang terakhirnya. Tanda terakhir negatif. Berarti kalau hasilnya itu negatif, perkalian kita apa? Nah, negatif kali positif atau positif kali negatif sama aja. Sekarang kali berapa hasilnya? 5. 5 kali 1. 5 sama 1. Oke, benar nggak sih pemfaktoran kita ini hasilnya akan ini? Oke, kita akan cari. Ini besar dari 0. Nah, kita coba cari anak ya. 2x dikurang 5, 4x ditambah 1. 2x kali 4x, 8x kuadrat ditambah 2x dikurang 20x dikurang 5. 8x kuadrat kurang 18x kurang 5. Oke, sama ya. Nah, berarti kalau sama kita menggunakan pemfaktoran ini. Sekarang kita cari dia, kalau kita misalkan, sekarang kita misalkan dia 2x kurang 5 sama dengan 0. Nah, ini kan besar dari 0. Sekarang kita misalkan aja dia sama dengan 0. Berarti 2x kita, 5-nya pindah. 5x kita sama dengan 5/2. Oke ya, sekarang untuk yang ini 4x ditambah 1 sama dengan 0. Nah, berarti x kita sama dengan min 1, ini 4, x sama dengan min 1/4. Nah, udah siap, ternyata kita buat dia menggunakan garis bilangan. Kita udah tahu titik x-nya 2, berarti yang di sebelah kiri itu adalah yang negatif, min 1/4. Nah, untuk yang di sebelah kanan berarti 5/2 yang positif. Nah, di sini pasti ada 3 ruangan lagi. Nah, karena ada 2 titik berarti ada 3 ruangan. Sekarang ini kita mau mencari nilai HP-nya itu berapa. Nah, nilai HP itu adalah x-nya itu. X kita itu yang mana sekarang? Biasanya kan ini kita substitusi kan, nak? Nah, kalau kita persamaan kita udah dapat nilai x-nya berarti kita substitusi. Sekarang kita tidak bisa mensubstitusikannya karena kita ada tanda. Nah, caranya itu seperti ini, kita perhatikan dia. Di depan variabel kita ada tanda 2. 2 ini positif. Kita buat dia positif. Sekarang di depan variabel kita itu tandanya adalah positif juga 4.
Nah, positif ketemu positif, hasilnya adalah positif. Oke, positif ini kita pindahin dia ke sisi sebelah kanan. Berarti sini positif, positif, positif. Nah, untuk ketidaksamaan berarti kita silang-silang. Setelah positif, negatif, positif, negatif. Oke, sekarang sini sudah positif, berarti di sini negatif. Nah, di sininya pasti positif. Miss, gimana sih cara lain kita menentukan positif, positif, negatifnya gitu? Nah, caranya seperti ini aja. Kita ambil salah satu angka di antara ruangan ini. Nah, kalau Miss carinya yang paling mudah saja. Di antara min 1 dan 5 ini pasti ada tanda titiknya atau angkanya itu angka 0 kan? Nah, dari 0 ini coba kita substitusikan ke pemfaktorannya. Pemfaktoran kita tadi 2x kurang 5, 4x tambah 1. Oke, coba kita substitusikan 0. Nah, 2 dikali 0, 0. 0 dikurang 5, min 5. Sekarang 4 dikali 0, 0. 0 ditambah 1, 1. Min 5 ditambah 1, min 5. Nah, hasilnya adalah min. Terbukti kan? Dia min, yang terletak di tengah ini adalah min. Nah, jadi yang mana aja caranya boleh. Kalau tanda untuk mendapatkan tanda yang ini cara dengan cara miss, boleh. Dengan cara yang substitusi yang ini boleh. Oke, sekarang kita perhatikan dari soal kita. Soal kita itu tandanya apa? Besar. Besar itu tandanya apa? Oh, positif. Berarti kita ambil yang dia daerah positif. Oke, inilah daerah kita. Karena tandanya adalah positif. Miss, jadi yang mana dong X kita? Nah, sampai dia titik sampai ke 1000 ini adalah X kita. Kita misalkan. Nah, ini Miss sampai ke min 1000 ini, itu adalah X kita juga. Nah, sekarang kita buat tanda aja. Berarti jika X kita makin lama, berarti dia makin kecil daripada min 1/4. Miss, X kita lebih dari 1000, berarti X kita itu adalah besar daripada 5/2. Oke, dari sini kita dapat HP-nya. HP kita adalah berarti X kita. Kita perhatikan tandanya X-nya menuju ke sini, ke panahnya menuju ke X, berarti kita buat ke sini min 1/2. Atau kita perhatikan lagi X kita, X-nya berarti panahnya menuju 5/2, berarti panahnya menuju 5/2. Oke, Miss, kenapa sih menggunakan kata atau? Karena dia pisah, dibatasi oleh tanda negatif, makanya kita menggunakan tanda atau. Miss, gimana dong kalau dia letaknya di tengah? Oke, contohnya nanti yang selanjutnya. Oke, contoh selanjutnya itu adalah mutlak 2x dikurang 1 besar sama dengan 3 dikurang mutlak dari 3 dikurang 5x. Sekarang ada tanda sama dengan. Sama dengan ini adalah mengikut saja, walaupun di sifatnya tadi Miss buat cuma besar. Nah, kalau ada kata sama dengan itu ngikut aja. Caranya pastiin kita ganti dia menggunakan kuadrat. Kita hilangkan tanda mutlaknya. Berarti di sini 2x dikurang 1 kuadrat. Ini pindahin aja langsung, berarti kurang 3 dikurang 5x kuadrat besar sama dengan 0. Sekarang kita cari satu-satu. Berarti kalau setelah kita cari ini, ternyata hasilnya adalah ini. Berarti kita ganti. Nah, 4x kuadrat dikurang 4x ditambah 1 kurang hasil kuadrat dari 3 dikurang 5x. Nah, ternyata hasilnya adalah ini setelah kita cari. Berarti 9 dikurang 30x ditambah 25x kuadrat besar sama dengan 0. Oke, kita hilangin kurungnya. Berarti 4x kuadrat dikurang 4x ditambah 1. Nah, min 9 ditambah 30x dikurang 25x kuadrat besar sama dengan 0. Oke ya. Sekarang kita kurangkan satu yang kuadrat sama kuadrat, berarti di sini negatif 21x kuadrat min 4 ini sama 30x berarti positif 26x dikurang 1 dikurang 9 8 besar sama dengan 0. Oke, sekarang kita buat tanda pemfaktorannya lagi. Nah, karena dia kuadrat berarti x kita ada 2. Ternyata di sini ada negatif, berarti ada satu yang kita kasih negatif dan satu kita kasih positif. Positif boleh ditulis, boleh enggak. Sekarang kali berapa sih hasilnya? 21. 3 kali itu 7. Nah, Miss perhatikan lagi, akhirnya itu negatif, berarti kalau dia negatif kawannya adalah positif sama negatif, supaya positif kali negatif hasilnya negatif. Kali berapa hasilnya? 8. 2 kali 4. Miss, benar nggak sih itu dia pemfaktoran kita? Kita buktikan. Oke, sekarang kita buktikan. Negatif 3x ditambah 2, 7x dikurang 4. 3 dikali 7, min 21x kuadrat. Min 3 dikali min 4, positif 12x. 2 dikali 4, 2 dikali 7, positif 14x. 2 dikali 4, negatif 8. Min 21x kuadrat ditambah 26x kurang 8. Oke, sama ya? Oke, kalau dia sama berarti kita menggunakan pemfaktoran ini. Nah, kita misalkan lagi berarti min 3x ditambah 2 itu kita misalkan sama dengan 0. Berarti lagi
min 3x sama dengan min 2, x sama dengan 2/3, negatifnya hilang. Untuk yang ini 7x dikurang 4 sama dengan 0, 7x sama dengan 4, x sama dengan 4/7. Udah dapat x kita 2. Kita buat dia ke garis bilangan. Mana sih yang lebih besar? Yang sebelah kiri yang mana, yang sebelah kanan yang mana? Oke, 2 dibagi 3 itu sama dengan bagi 7. Berarti itu sama dengan 0,5. Nah, sekarang kita buat 0,5 berarti lebih kecil ya. Berarti di sini 4/7. 0,6 lebih besar ya. Berarti di sini 2/3. Nah, kita langsung aja caranya kita perhatikan di depannya. Di depan x kita ini angkanya adalah positif. Oke, tanda merah ya, positif. Ini fokus saja positif. Di depan x kita itu adalah tandanya negatif. Sekarang negatif ketemu positif, kawannya adalah hasilnya adalah negatif. Oke, negatif ini kita buat dia ke ruang sebelah kanan. Nah, berarti ini negatif. Seperti Miss bilang, setelah negatif berarti adalah positif. Setelah positif ya negatif. Selang-seling. Yang kita perlu cari cuma satu ruas saja atau satu ruangan aja. Oke, kita perhatikan dia tandanya besar. Miss, besar. Berarti besar itu adalah positif. Kalau besar itu adalah positif, berarti kita ambilnya yang positif ruasnya. Oke, inilah ruas kita. Kita misalkan di sini antara angka 4/7 sampai 2/3 itu kita misalkan dia dengan x. Nah, berarti x ini lebih besar dari 4/7, lebih kecil dari 2/3. Itulah HP kita. HP kita adalah x lebih besar dari 4/7, lebih kecil dari 2/3. Nah, itu yang membedakannya. Kalau dia di tengah berarti x kita gabungin aja. Kalau x kita itu pisah atau yang kita arsir itu adalah pisah, berarti ada tanda atau. Tanda sama dengannya tertinggal. Oke, sekarang yang paling terakhir itu adalah tipe ketiga, di mana tipe ketiga itu ada satu mutlak dan memiliki fungsi yang lain. Nah, Miss langsung ke soalnya, yaitu mutlak 2x dikurang 6 kecil sama dengan 9 dikurang x. Nah, sekarang ini kita sama-sama kuadratkan. Ini 9 dikurang x kita pindah ruaskan, berarti berganti jadi negatif, dan kita kuadratkan. Hasil kuadrat dari 2x dikurang 6 adalah 4x kuadrat dikurang 24x ditambah 36. Dikurang hasil kuadrat dari 9 dikurang x adalah 81 dikurang 18x ditambah x kuadrat. Nah, ini sama kecil sama dengan 0. Sekarang kita keluarkan tanda kurungnya, atau kita hilangkan tanda kurungnya dan kita buat negatifnya kalikan ke dalam. Min kali min itu kan positif. Oke, dan seterusnya. Sekarang kuadrat sama yang kuadrat berarti 4 dikurang 1 3x kuadrat. Min 24x ditambah 18x berarti min 6x. 36 dikurang 81 min 45. Nah, sekarang kita cari pemfaktorannya. Pemfaktorannya itu adalah 3 dengan x-nya ada 2, berarti x-nya ada 2. 3 kali berapa? 3 kali 1. Kita perhatikan tandanya negatif. Berarti kalau dia negatif, kawannya adalah positif negatif supaya menghasilkan negatif. Sekarang kali berapa? Hasilnya 45. 9 kali 5. Oke, benar nggak ya? Kita cek dulu. 3x ditambah 9, x dikurang 5. 3x kuadrat dikurang 15x ditambah 9x dikurang 45. 3x kuadrat dikurang 15 kurang 9 min 6. X dikurang 45. Oke, sama ya. Oke. Berarti kita misalkan 3x ditambah 9 itu sama dengan 0, berarti x kita min 9. X sama dengan min 9/3. X sama dengan min 3. Yang ini x dikurang 5 sama dengan 0, x sama dengan 5. Baik, kita buat dia ke garis bilangan. Negatif di sebelah kiri, min 3, di sini 5. Oke ya. Berarti ada 3 ruangan. Gimana kita menentukan negatif positifnya? Berarti kita perhatikan di depan tanda variabel x ini tandanya positif. Di depan tanda variabel x ini tandanya positif juga karena tiga-tiganya positif. Positif ketemu positif adalah positif. Oke, positifnya ini kita pindahin ke sebelah kanan. Berarti di sini positif. Setelah ini positif berarti kawannya negatif. Positif. Nah, kita lihat soal kita itu adalah tandanya kecil. Kalau kecil berarti tandanya adalah negatif. Berarti ruas yang kita ambil adalah ruas negatif ini HP kita. Nah, kita misalkan di sini x, berarti x kita besar daripada min 3, kecil dari 5. Nah, HP kita adalah x lebih besar daripada min 3, lebih kecil dari 5. Miss, ada yang tertinggal nggak? Iya, ada yang tertinggal. Tanda kita itu adalah tandanya ada sama dengan. Kita buat sama dengan. Oke, siap. Oke, itulah penjelasan Miss pada video pembelajaran kali ini. Untuk materi kita nilai mutlak ini, yaitu persamaan dan ketidaksamaan itu udah habis ya nak ya. Nah, jika
ada yang kurang mengerti, nanti kita akan bertanya atau tanya jawab itu melalui Classroom atau yang aplikasi yang lain. Terima kasih, goodbye semua.